Perkenalkan, nama saya Cantik Arisha Putri dari kelas 9G. Saya ingin menceritakan sebuah cerita inspiratif tentang kisah seorang gadis yang lumpuh. Pada dahulu kala, ada seorang gadis yang menutur kisahnya. Ia bernama Siti Aulia. Ia tidak bisa berjalan, tetapi ia sangat cerdas dan pintar. Ia memiliki bakat menggambar dan menjahit. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, dan ia memiliki seorang ibu, dan ibunya adalah seorang petani. Dan ayahnya sudah meninggal akibat kecelakaan ketika ia masih kecil. Ia adalah anak satu-satunya. Dia tinggal berdua dengan ibunya. Ibunya sangat sayang kepadanya. Dia adalah anak satu-satunya yang paling berharga bagi ibunya. Ibunya selalu berdoa, walaupun ia tidak bisa berjalan, suatu saat nanti ia pasti menjadi orang yang sukses. Setiap hari gadis itu pergi ke sekolah. Ia sangat pintar, walaupun ia tidak bisa berjalan, ia tetap semangat untuk pergi ke sekolah. Dia karena tidak bisa berjalan, ia menggunakan kursi roda. Tetapi terkadang dia suka diejek oleh teman-temannya karena ia tidak bisa berjalan. Tapi gadis itu pun tetap sabar dan tidak mudah marah. Gadis itu baik, pintar, dan baik hati. Pada beberapa waktu ada sebuah perlombaan atau pertandingan di sekolahnya, yaitu perlombaan cerdas cermat antar sekolah. Ia sebagai salah satu peserta ikut lomba cerdas cermat. Dia dipilih oleh ibu kepala sekolahnya sebagai salah satu perwakilan sekolahnya. Karena ibu kepala sekolahnya tahu, walaupun ia tidak bisa berjalan, ia pasti bisa. Ia sangat terkejut dan senang ketika ia mendengar bahwa dia terpilih oleh ibu kepala sekolah sebagai salah satu perwakilan untuk ikut lomba cerdas cermat. Ia sangat senang sekali, tapi sayangnya gadis itu pun menjadi sedih karena dengan kondisinya begitu. Ia berpikir, gimana ya kalau aku ikut lomba itu sedangkan aku aja tidak bisa berjalan. Gadis itu pun sempat berputus asa karena dengan kondisinya begitu. Tapi ibu kepala sekolahnya tetap menasihatinya. Kamu tidak usah risau nak, ibu yakin kamu pasti bisa, sahut ibu kepala sekolah. Tapi bu, gimana dengan kondisi aku seperti ini bu? Siapa yang menjaga aku di sana nanti? Kata gadis itu. Ibu akan mendampingimu kok, kata ibu kepala sekolah. Dan ibumu juga boleh ikut. Ah iya bu, aku tidak risau lagi, kata gadis itu. Tak lama kemudian bel pulang pun tiba. Ibunya menjemput menggunakan becak mesin. Tapi gadis itu tidak malu sama sekali, karena ia selalu bersyukur. Walaupun ia berasal dari keluarga yang sederhana, ia berpikir karena banyak lagi orang yang di luar sana masih banyak yang lebih susah. Setelah sampai di rumah, ia ingin menyampaikan bahwa dia terpilih oleh ibu kepala sekolahnya untuk ikut lomba cerdas cermat dan sebagai salah satu perwakilan sekolahnya. Lalu ia menyampaikan kepada ibunya. Dan ibunya sangat betapa terkejutnya dan kagetnya setelah ia mendengar anaknya terpilih sebagai salah satu perwakilan untuk ikut lomba cerdas cermat. Ibunya sangat senang sekali dan ibunya sangat setuju kalau dia ikut lomba cerdas cermat nanti. Ibunya sangat mendukung gadis itu dan ibunya berdoa, semoga kamu menjadi juara nak, kata sang ibu. Amin bu, doain aku ya bu, kata gadis itu. Beberapa hari kemudian, gadis itu pun pergi ke perlombaan cerdas cermat itu. Ia bersama ibu kepala sekolahnya, ibunya, dan mereka pergi menggunakan mobil ibu kepala sekolahnya.
Setelah sampai tujuan, ia dituruni dan didudukkan di kursi roda. Dan ibunya berkata, "Wah, ramai sekali nak," kata sang ibu. "Iya bu, doain aku ya bu," kata gadis itu. "Iya nak." Perlombaan pun segera dimulai. Gadis itu pun pertama dipanggil untuk lomba cerdas cermatnya. Ibunya betapa bahagia sekali ketika anaknya pertama kali dipanggil. Ibunya sangat bahagia sekali ketika anaknya pertama kali dipanggil. Dan perlombaan pun sudah selesai dan pengumuman pemenang pun tiba. Pengumuman yang pertama juara 3 dan pengumuman yang kedua juara 2 dan pengumuman yang terakhir juara pertama. Ibunya selalu berdoa semoga ia menjadi juara dan menjadi nama baik sekolahnya. Pengumuman yang juara pertama jatuh kepada SMP Negeri 04 bernama Cynthia Bella. Dan pengumuman yang juara 2 jatuh kepada Muhammad Indriati dari SMP Negeri 03. Dan juara yang terakhir jatuh kepada SMP Negeri 01 bernama Cindy Aulia. Ibu gadis itu pun betapa terkejutnya setelah anaknya menjadi juara 1. Dan ibu kepala sekolahnya sangat bangga kepadanya. Dan ibunya berkata, "Alhamdulillah nak, kamu hebat sekali," kata sang ibu. "Iya bu, ini semua atas berkat doa ibu," kata gadis itu. Tak lama kemudian ada seorang pemuda atau bapak-bapak, ia bernama Budiman. Ia menyampiri gadis itu bersama dengan ibu kepala sekolahnya dan ibunya. Ia ingin menyampaikan bahwa dia ingin membiayai gadis itu sampai ia kuliah nanti. Karena pemuda itu tahu walaupun ia tidak bisa berjalan, ia tetap semangat untuk sekolah. Ibu gadis itu pun sangat bahagia sekali karena ada seseorang yang baik untuk membiayai dia sekolah sampai kuliah nanti. 8 tahun kemudian, gadis itu pun sudah beranjak dewasa dan ia berumur 22 tahun. Ia sekarang menjadi seorang desainer yang terkenal dan membuka sebuah butik yang mewah. Dan ia semua impiannya atas kecerdasannya dan doa seorang ibu, ia bisa sampai ke titik ini. Dan ia sangat berterima kasih kepada seorang bapak-bapak yang telah atau pemuda yang telah membiayai ia sekolah sampai ia ke titik ini. Alright, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.